Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas jas hujan ini ya. Jadi penulis barusan ini niat beli jas hujan dan ternyata nggak mudah ya beli jas hujan untuk berkendara motor ya. Jadi penulis beli dua, yang satu tipe jaket, tentu dilengkapi dengan celana juga ya. Terus yang tipe ponco pakai lengan ya. Jadi banyak tantangan ya untuk beli jas hujan itu. Yang pertama untuk tipe kelelawar, tipe ponco itu ya, enggak semua itu cocok untuk dipakai di sepeda motor. Jadi untuk pakai di sepeda motor, yang pertama adalah kalau tipe kelelawar ini harus tanpa kerah depan. Ini kan bagian depan ya. Bagian depan ini nggak usah pakai macem-macem ya, pakai selerekan atau apa. Kalau yang tipe kelelawar itu justru malah mengganggu. Enaknya malah ya yang pakai langsung gitu aja. Pakai tali ini opsional, nggak pakai tali pun sebenarnya nggak apa-apa karena ini dipakai untuk helm. Jadi kalau untuk sepeda motor itu pemakaiannya beda dari kalau untuk jalan, karena beberapa jas hujan itu sebenarnya untuk jalan kaki, bukan untuk naik sepeda motor. Jadi ini pakai kancing, pakai apa, selerekan untuk depan, padahal ya sebenarnya nggak perlu. Terus yang kedua adalah pakai lengan. Lengan ini ya wajib harus pakai ada karetnya yang di sini ya. Kalau nggak ada karetnya nanti pas pakai berkendara bisa naik ke atas sendiri karena kan pakai sini. Kalau nggak ada karetnya ya naik lama-lama kebuka, akhirnya lengannya basah semua, akhirnya keleknya basah juga. Dan tentu kalau naik sepeda motor pakai yang nggak ada lengannya itu malah repot, itu malah bikin basah ya, sama ketiaknya jadi basah semua. Untuk bahan sendiri ini untuk jas hujan yang tipe ini kelasnya beda-beda ya. Ada kelas 10.000, di bawah 10.000 yang dari kresek plastik yang tentu kurang begitu layak. Terus ada yang 20.000 tapi biasanya tanpa lengan. Terus yang pakai lengan ini mulai dari 35.000 atau biasanya harganya di bawah 50.000. Tapi ada juga yang pakai karet lebih tebal, harganya lebih mahal, itu bisa sampai apa cenderungnya 90, 110.000 gitu ya. Dan ini kebetulan penulis beli yang apa kurang pas ya, jadi pinggirannya itu kayak gini dok. Kalau yang agak niatan pinggirannya ini ada tekukannya ya, seperti yang penulis pakai penulis sebelumnya, model apa totol apa jenenge ya, wis lah. Ada yang bahannya tipis banget, ini bahannya termasuk cukupan lah ya, cukupan. Penulis lebih suka yang model kayak begini nih. Kenapa? Karena sepatunya itu ya, kalau pakai sepatu terus pakai model celana, seringnya airnya itu turunnya akan ngumpul di sepatu. Jadi kalau pakai model baju dan celana gini, sepatunya harus dilepas atau ditutupi pakai plastik. Kebanyakan orang milih ganti pakai sandal jepit kan ya. Jadi kalau hujan-hujan itu sangu sandal jepit, terus begitu hujan ganti pakai sandal jepit. Kalau penulis males, kalau pakai model kayak gini nanti apa basah ya kakinya ya, kalau misalnya tetap pakai sepatu. Nah penulis saya pilih yang seperti ini. Kenapa pilih seperti ini? Agar kaki ini juga ketutupan. Dan penulis itu beda ya, kalau di apa di video-video itu didemokan kan, kalau duduk di atas motor maka anu ya apa jenenge kakinya itu ini kan ini wis bagian depan belakang.
Yes, ini kan bagian depan ya. Si kiri ini depan, belakang ini anu ya. Biasanya yang bagian belakang ini dibuat untuk nutupi jok belakang. Jadi yang belakang buat untuk nutupi jok belakang. Sementara itu penulis enggak, penulis boleh pakai untuk belakang. Nanti penulis tunjukkan postur tubuh penulis lah ketika naik motor ya, untuk tahu maksudnya gimana. Oh iya, yang model jas hujan gini ada yang model plastik PVC seperti ini ya. Terus pamer, bisa dipetot gitu ya. Ya sebenarnya plastik ya normalnya kayak gitu. Ada juga yang model pakai parasut ya, parasut balon atau apa ngomongnya gitu ya. Kalau plastik gini, ini tergantung dari umur plastiknya. Kalau seger ya lemes ya, lemes, nggak kaku, nggak gampang robek ya. Kalau cukup tebal, ini ya lumayan tebal lah, kalau nggak terlalu tebal. Kelemahan biasanya ada di ini jahitan di sini ya. Ini gampang robek. Soalnya jahitannya tergantung dari benangnya ya. Kalau benangnya tebal nggak gampang robek, kalau benangnya tipis gampang robek. Ini sudah robek ini. Oh, udah robek dari benangnya ya. Memang ini kelemahannya kayak gitu ya, walau ada juga yang lebih tebal, yang lebih kuat ya. Penulis salah ya, ini harga 42.000 kurang tebal. Penulis ada pilihan lain 47.000 tapi ragu-ragu, katanya plastiknya 0,23 mm gitu ya. Tapi wis ya kadung ya, wis udah beli yang ini yang 0,23 mm harganya 47. Penulis mending beli yang itu ya. Kalau bahannya dari parasut, kelemahannya bisa tembus. Jadi kalau ini kan ini kan, nah ini depan ya, depan. Nah ini kalau model plastik depan ya air nggak akan tembus sama sekali, karena ini plastik, sama seperti plastik bungkusnya es ya, airnya nggak akan tembus. Nah ini kena air ya nggak akan basah. Tapi kalau bahan parasut bisa ngerembes. Jadi untuk bahan parasut itu sebenarnya nggak cocok untuk naik motor kecepatan misalnya di atas 40. Terus model jaket ada juga yang bahan kain parasut, tapi ini kayaknya lihat belakangnya mengkilap gini, ini bahannya plastik ya. Plastik apa ya jenenge? Plastik kono parasut semi plastik mungkin ya. Bola apa sih jenenge bahannya ini? Yang ini cukup lumayan ini. Kalau yang ini penulis puas belinya karena harga 89.000, tapi secara tampilan oke ya. Kelemahannya dari versi ini adalah kalau parasut itu tadi juga sama, jadi rembes dari depan. Terus keberadaan kancing ini penting ya. Kalau cuma model resleting saja, resleting ini jadi sumber basahnya pakaian, jadi harus gini. Harusnya sih plastiknya ada dua ya, yang satu di sini nutup ke sini, ini nutup ke sini gitu ya. Kalau yang betul-betul komplit ya, ada juga sih harga lebih mahal lagi 250.000. Mungkin yang itu ya yang bisa melindungi. Terus kalau bahan ini, kalau plastik ini nggak tembus ya. Yang tembusnya di model ini itu adalah di jahitan, terutama di celana, karena di celana itu kalau naik sepeda motor joknya itu kan basah. Kalau basah akan tembus dari sini. Nah, oleh karena itu kita harus milih yang ada sealnya. Ini contoh, ini ada bekas seal di sini, kelihatan nggak? Nah, ini ya seal ini yang membuat air tidak tembus ke jahitan. Jadi kalau
Untuk celananya itu wajib yang pakai seal. Jadi makanya itu ada beberapa yang jual khusus celananya saja. Kenapa jual gitu? Karena biasanya yang problem itu kalau beli yang gini itu adalah celananya nggak di seal. Jadi penulis itu udah cari dari banyak sekali toko online yang jualan, mereknya juga macam-macam. Nah itu kebanyakan celananya ini nggak pakai seal. Harga 89.000 itu nggak pakai seal. Untuk mereka pakai sealnya itu harganya mulai 130.000. Nah ini 89.000 sama satu lagi harga juga sama sekitar segitu. Celananya pakai seal tapi atasannya ini tidak. Jadi ini jahitan yang ini wes. Jahitan ini nggak pakai seal, ini nggak pakai seal, tanpa di seal. Jadi jahitan dalam yang ini nggak pakai seal, tapi ini juga sebenarnya sudah nutup semua, cuma tembus dari bagian depannya. Terus bahannya juga dalamnya ini plastik ya, plastik, bukan parasit, betul-betul parasit, cuma motif luarnya parasit gitu aja, ada merek. Apa maneh ya untuk sepeda motor sama sih, lengan juga butuh ada ini karetnya juga biar nggak naik. Terus oh ya, ukuran badan ini ya, ukuran atas ini, ukuran badan yang atas ini kalau beberapa orang butuh yang agak besar ya, lingkar dadanya terutama, lingkar dadanya ini butuh yang besar. Lingkar dada ini butuh yang besar. Kenapa? Karena untuk menyembunyikan tas. Jadi ada beberapa yang pakai tas ransel gitu ya, kemana-mana. Nah kalau lingkar dadanya besar, bisa sekalian pakai tas ransel, bisa ikut sama jas hujannya. Jadi ada orang itu yang nggak memilih model jaket dan celana itu karena pingin bawa tas ransel, jadi pinginnya model kalong ya. Padahal sebenarnya kalau kita jeli ya, memilih yang lebar ya, itu bisa menyertakan ransel juga. Wes apa maneh ya, ya wes lah itu aja. Kalau ini sama sekali tanpa saku sama sekali ya, tapi kalau penulis sendiri nggak butuh. Jadi ya wes lah itu aja. Banyak ya dilema beli jas hujan itu, karena kebanyakan jas hujan itu tidak didesain untuk pengendara motor. Jadi banyak yang tas ransel yang akhirnya mengeluh rembes dari depan, dari selerekan, dari celana gitu, terutama dari celananya, karena celananya nggak ada sealer, nggak di press, di seal. Wes kemana ya, wes lah itu aja. Jadi memang harus hati-hati ya kalau beli ini. Penulis yang ini beruntung beli 89, kok yang model kalung ini ya kurang beruntung karena dapat bahan tipis, tapi ya masih lumayan lah, karena ini termasuk tidak mudah sobek, bahannya juga masih baru, masih layak pakai, apalagi ini termasuk panjang ya. Jadi kalau yang model ini, model kelelawar pakai lengan ini, lengannya butuh yang agak panjang, terus ke bawahnya juga agak panjang biar sepatu juga ketutupi ketika naik motor. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.